Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini kita mulai materi dengan larutan asam dan basa. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam dan basa, yaitu teori milik Arrhenius, teori milik Bronsted dan Lowry, serta teori milik Lewis. Menurut Bapak Arrhenius, larutan asam adalah larutan yang melepaskan ion H+, sedangkan larutan yang bersifat basa adalah larutan yang melepaskan ion OH-. Nah, contohnya ini ada larutan HCl. Larutan HCl itu terdiri dari ion H+ dan Cl-. Karena HCl terdiri dari H+ dan Cl-, maka HCl itu bersifat asam. Contoh yang kedua adalah H2SO4. H2SO4 itu terdiri dari 2 ion H+ ditambah dengan SO4 dengan ion 2-. Nah, karena dia mengandung ion H+, maka dia bersifat asam. Yang terakhir ini ada contoh larutan yang bersifat basa, yaitu CaOH 2 kali, di mana dia mengandung Ca2+ dan 2 OH-. Karena dia mengandung OH-, maka larutan CaOH 2 kali ini bersifat basa. Teori yang berikutnya adalah teori milik Bronsted-Lowry. Kalau menurut Bapak Bronsted dan Lowry ini, asam itu adalah larutan yang mendonorkan proton. Sedangkan basa itu larutan yang menerima proton. Contoh ada NH4 plus H2O, dia menjadi NH3 plus H3O. Nah, ini bersifat asam atau basa? Kita lihat nih, dari NH4 dia berubah menjadi NH3, maka dia melepas atau menerima. Nah, cari tahu jawabannya, kira-kira ini bersifat asam atau basa? NH4 hanya hilang 1, diberikan ke H2O menjadi H3O, maka dia bersifat asam. Sedangkan H2O dia menerima H dari NH4 menjadi H3O, maka H2O ini bersifat basa karena dia menerima. Jadi yang mendonorkan proton ini memberikan ke ini, dia bersifat asam, dan yang menerima ini bersifat basa. Bapak Bronsted-Lowry ini juga menjelaskan tentang asam basa konjugasi. Basa konjugasi itu terbentuk karena asam melepaskan proton. Nah, contohnya ini ada HCl dari Cl- ditambah H+, di mana basa konjugasinya adalah Cl. HCl-nya bersifat asam. Kemudian ada asam konjugasi. Asam konjugasi ini terbentuk karena basa menyerap proton. Contoh, NH3 plus ditambah H plus menjadi NH4. Si H plusnya ini diserap sehingga menghasilkan NH4. Kalau yang basa konjugasi dia dilepas, kalau yang asam konjugasi ini diserap. Nah, kemudian ada asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi itu ketika asam bereaksi dengan basa konjugasi, dia menghasilkan basa ditambah dengan asam konjugasi.
Lanjut ke teori yang ketiga adalah teori dari Bapak Lewis. Kalau Bapak Lewis itu menjelaskan larutan yang bersifat asam itu adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu yang mendonorkan pasangan elektron. Akseptor itu berarti yang menerima ya nak. Contohnya ada CaO plus CO menjadi CaCO3. CaO dan CO dia bergabung menghasilkan CaCO3. Oh ini maaf, ini harusnya ini CO2. Next ada perbedaan dari larutan yang bersifat asam dan basa. Nah, pembedanya itu mulai dari rasa, ketika di dalam air dia menghasilkan ion apa, kemudian ketika dia dicek lakmus, dicek dengan fenoftalein, sifatnya dan pH-nya. Kalau larutan itu bersifat asam, maka dia rasanya masam. Nah, ketika di dalam air, larutan yang bersifat asam itu akan menghasilkan ion H+. Sedangkan ketika larutan asam itu dicek menggunakan kertas lakmus, dia akan berubah warna menjadi merah. Lakmus sudah pernah melihat ketika kalian di SMP ya. Lalu ketika larutan asam itu dicek dengan suatu indikator kimia bernama fenoftalein, maka dia tidak mengalami perubahan warna. Untuk sifat asam sendiri dia sifatnya korosif dengan pH kurang dari 7. Sedangkan basa itu memiliki rasa yang pahit. Ketika di dalam air dia menghasilkan ion OH-. Dan ketika dia dicek menggunakan kertas lakmus, maka akan menghasilkan warna biru pada lakmus. Saat dicek dengan larutan fenoftalein, warnanya berubah menjadi merah kalau dia bersifat basa, dan basa ini sifatnya kaustik dengan pH lebih dari 7. Ini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Yang pertama ini ada cek menggunakan lakmus. Kalian sudah pernah lihat ini di SMP bukan? Kertas lakmus itu ada 2 jenis, lakmus merah dan lakmus biru. Ketika larutan asam dicek menggunakan lakmus merah, maka warnanya tetap merah. Dan ketika suatu larutan bersifat basa dicek menggunakan lakmus merah, warnanya berubah menjadi biru. Kalau asam dicek menggunakan lakmus biru, warna kertas biru ini berubah menjadi merah. Nah, kemudian bisa diidentifikasi asam basa juga menggunakan indikator universal. Ini juga dulu di SMP mungkin ada yang pernah lihat, ada juga yang belum ya. Nah, kalau indikator universal ini bisa menentukan pH juga. Jadi nanti kalian bisa tahu itu bersifat asam atau basa dari pH yang terukur. Nah, di sini ada indikator pH-nya nih. Dari pH 0 sampai 7. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dengan bahan kimia. Bahan kimia itu seperti fenoftalein, bromtimol, kemudian ada juga timol, metil, fenoftalein yang tadi dijelaskan ketika menjelaskan perbedaan asam dan basa. Itu cara menggunakannya tinggal diteteskan ke larutan yang akan diuji asam atau basanya. Nah, nanti akan terjadi perubahan warna pada larutan tersebut. Untuk beberapa perubahan warna dan batas ukurnya ini ada di sini. Ada contoh di catatan kemarin juga. Coba dicek buku catatannya sambil dilihat ya. Contohnya itu ada metil hijau. Ini yang ada di buku catatan ya, yang saya jelaskan ya. Dia trayek pH-nya mulai dari 0,2 sampai 1,8. Perubahan warnanya dari kuning hingga biru. Kemudian ada timol hijau.
trayek pH 1,2 sampai 2,8 dengan perubahan warna kuning hingga biru. Nah, itu nanti selebihnya kalian bisa cek di catatan ya. Kemudian yang berikutnya ada identifikasi asam basa menggunakan indikator bahan alami. Mungkin ini juga di SD SMP kalian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Menggunakan bahan-bahan alami seperti kunyit, bunga sepatu, dan lain-lain. Contohnya nih, ketika kita menggunakan kunyit, itu warna yang dihasilkan dia jika bersifat asam, maka warnanya akan menjadi oranye cerah. Tapi kalau sifatnya basah, menjadi coklat kehitaman. Nah, cara menggunakannya itu biasanya diambil ekstraknya atau dibuat cairan supaya bisa diteteskan dan bisa digunakan alat untuk menguji suatu larutan itu bersifat asam atau basah. Oke, next ini ada menghitung nilai pH, pOH, dan pKw. Nah, pH itu biasanya digunakan untuk mencari nilai H+. Rumusnya adalah min log H+. Contoh, ada H+ dengan nilai 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu berapa nilai pH-nya? Tinggal kita masukkan ke rumus ini aja. Rumusnya tadi adalah pH sama dengan min log H+. H+-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 6. Ini min 6 ini tinggal kita turunkan ke bawah aja menjadi 6 min log 5. Kemudian diturunkan lagi menjadi 6 min log 10/2. Kenapa 10/2? Masih ingat pelajaran matematika? Untuk mencari log 5 kita bisa gunakan log 10/2. Ya, kalau pembagian maka nilai lognya adalah dikurang. Sehingga diperoleh 6 min log 10 dikurangi log 2. Log 10 itu nilainya 1 dan log 2 itu nilainya 0,3. Nah, 6 dikurangi 1 dikurangi 0,3 itu berarti 0,7 ya. 6 dikurangi 0,7 hasilnya 5,3. Contoh yang berikutnya itu adalah pOH. Kalau pOH itu menghitung konsentrasi ion OH-. Kalau OH- berarti dia larutan basah ya. Rumusnya sama kok. Cuman bedanya di sini menggunakan OH- di sini H+. Caranya juga pasti sama. Kemudian agra PKW itu rumusnya pH ditambah pOH. pH ditambah pOH itu nilainya 14. PKW untuk suhu ruangan itu adalah 14. Contoh ini bisa dibaca ya, kan tinggal tambah kurang aja. Kemudian ada contoh menentukan pH dengan beberapa indikator. Nah, ini indikator yang digunakan adalah indikator bahan kimia. Ada metil, ada bromtimol, ada phenolphthalein kayak yang di contoh sebelumnya tadi ya. Caranya gimana? Membaca kok bisa seperti ini, terus gimana caranya? Menghitung pH jika diketahui beberapa indikator berikut ini, maka caranya tinggal pertama kita lihat dulu berapa indikator yang digunakan. Itu kan ada 3, ada metil, ada bromtimol biru, dan ada phenolphthalein. Kita buat 3 garis, 1,
2, 3. Yang ini garis untuk metil, ini garis untuk bromtimol, dan garis untuk phenolphthalein. Nih. Nah, metil itu memiliki trayek pH 4,2 sampai 6,3. Kita buat rank dari 4,2 sampai 6,3. Kemudian bromtimol itu ranknya dari 6,0 sampai 7,6. Nih. Dan phenolphthalein dari 8,3 sampai 10. Ini tidak saya tuliskan angkanya karena susah nulis angkanya ya. Contohnya ini di sini ya, Nak ya. Ini nih ya, Nak ya. Nah, kemudian ketika larutan itu diuji menggunakan metil merah, yang perubahannya tadi kan dari merah ke kuning, hasilnya itu warnanya kuning. Kalau hasilnya kuning, maka kita buat arah ke kanan. Nah, ini karena warnanya kuning. Nah, disinilah area warna kuning. Kemudian dengan bromtimol biru dia menghasilkan warna biru. Bromtimol biru itu dari kuning ke biru. Kalau warna biru berarti dari rank 7,6 dan seterusnya. Di sini warnanya biru. Yang terakhir itu phenolphthalein, dia tidak berubah warna, maka ini arahnya ke kiri, arah tidak berubah warna ya. Kenapa ke kanan dan kenapa ke kiri? Pertama, kita dari metil merah dulu. Metil merah dia karena warnanya kuning arahnya ke kanan. Kalau warnanya merah berarti itu 4,2 ke kiri. Ini kalau warnanya merah. Tapi kalau menghasilkan warna orange maka dia berada di antara 4,2 hingga 6,3. Kok bisa orange? Dari merah ke kuning itu kalau dicampur warnanya kan jadi orange. Kemudian yang bromtimol kenapa biru itu ke kanan? Karena kalau biru itu pasti pH-nya di atas 0,6. Kalau dia berwarna hijau, itu warna antara kuning dan biru ya. Dia berada di tengah sini. Ini kalau warnanya hijau. Dan kalau dia warnanya kuning itu ke arah kiri. Di bawah 6,0. Begitu juga dengan phenolphthalein. Kenapa kok ke kiri? Karena dia tidak berwarna. Kalau dia ke kanan lebih dari 10 ini, itu artinya warna yang dihasilkan larutan adalah merah. Tapi kalau dia di tengah-tengah sini antara 8,3 hingga 10, maka hasil warnanya adalah merah muda, dari tidak berubah warna ke merah. Kemudian kok bisa ini ditentukan pH-nya 7,6 di antara 7,6 dan 8,3. Ini kita ketahui dari garis yang ketiga-tiganya itu memotong. Ini tadi ke kanan, ini ke kanan, ini ke kiri. Kalau kita tarik garis maka harus ketiganya memotong, kan ini berada di sini nih. Nih. Dan ini di sini. Ini dinilai 7,6 dan ini dinilai 8,3. Maka pH dari larutan yang diuji tadi itu di antara 7,6 hingga 8,3 atau lebih dari 7,6 tetapi kurang dari 8,3. Nah, kalau lebih dari 7,6 kurang dari 8,3 itu sifatnya asam atau basa? Ayo, asam atau basa? Silahkan jawab sendiri dengan memperhatikan perbedaan asam basa nih. Asam ketika dia pH-nya kurang dari 7 dan basa ketika dia lebih dari 7. Berarti ini bersifat jawab sendiri. Next, menentukan nilai pH dengan perhitungan. Ini yang sedikit agak rumit.
Ada dua jenis asam, yaitu asam kuat dan asam lemah. Kalau asam itu kuat, maka digunakan rumus H plus sama dengan M kali valensi asam. M itu konsentrasi asamnya. Kalau basanya itu bersifat lemah, maka digunakan rumus H plus sama dengan akar Ka dikali M. Ka itu tetapan ionisasi. Nah, bisa juga digunakan rumus M kali alfa atau derajat ionisasi, tergantung dia diketahuinya Ka atau alfa. Menghitung pH-nya tinggal kita masukkan rumus aja. Contoh nih, ada HCl dengan konsentrasi 0,01. Konsentrasinya 0,01. Berarti berapa pH-nya? pH rumus awal tadi itu adalah min log H plus. H plusnya itu 0,01. 0,01 itu setara dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Tinggal kita masukkan aja. Menjadi min log kali 10 pangkat min 2. Kemudian kalau menghitung log ini kan tinggal kita keluarkan ke depan nih. Min 2 menjadi 2. Dikurangi log 10. Log 10 tadi nilainya 1. Sehingga pH untuk HCl adalah 2. Contoh yang P bisa dibaca sendiri ya, nak, di catatan kalian ada kan. Kemudian ada contoh untuk asam lemah. Ketika dia diketahui alfa HCOOH dengan konsentrasi asam 0,1 dengan alfa 0,01 atau derajat ionisasinya 0,01, tinggal kita masukkan ke rumus ini aja. Dah diperoleh nilai H plus, tinggal kita gunakan rumus pH yang tadi, yang apa? Yang rumus pH ini. Min log H plus. Kemudian caranya sama. Lalu ketika dia diketahui nilai Ka-nya, maka digunakan rumus yang H plus sama dengan akar Ka dikali M. Ini hanya menentukan hanya saja ya. Nanti untuk menentukan pH-nya tetap gunakan rumus ini. CH3COOH dengan konsentrasi 0,05 M dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka nilai H-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3,5. Dari mana? Dari rumus ini kita masukkan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 2. Dari mana? Dari 0,05 itu setara dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dia dikali menghasilkan 9 kali 10 pangkat min 7. Diakar menjadi 3 kali 10 pangkat min 35. Sudah diketahui nilai H plusnya, tinggal mencari nilai pH menggunakan rumus min log H plus. Udah ketemu hasilnya ini. Oh ya, maaf, sepertinya ini perlu saya jelaskan. H2SO4 dengan konsentrasi asam 0,01 M. Kita cari dulu nilai H plusnya. Sebelum kita cari nilai H plusnya, kita uraikan dulu senyawanya. H2SO4 itu terdiri dari 2 buah ion H plus ditambah SO4 2-. Karena ini konsentrasi H, maka nilai yang digunakan tuh yang depan ini, yaitu 2H.
Sehingga konsentrasi untuk H+ pada H2SO4 adalah 2 kali konsentrasinya tadi ini 0,01 M, yaitu 0,02 M. Nah, setelah dapat ini baru dimasukkan ke rumus pH min log H+. H+-nya 0,02 atau setara dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dan diperoleh hasil ini. Lanjut, ada basa kuat dan basa lemah. Ini juga hampir sama sih perhitungannya seperti asam tadi. Gak ada bedanya, yang membedakan hanya KB-nya ini. Kalau asam dia menggunakan Ka, kalau basa itu menggunakan Kb. Untuk perhitungannya sendiri sama, bisa sambil dibaca-baca ya catatan yang kemarin. Nah, tapi bedanya adalah kalau asam itu diketahui pH, kalau basa itu pOH. Rumusnya sama kan, min log, kalau asam H+ berarti basa itu OH min. Ketika kalian mendapatkan nilai pOH 2,7, berapakah nilai pH-nya? Tinggal menggunakan rumus PKW tadi. PKW tadi kan bilang kalau pOH ditambah pH itu nilainya 14. Sorry. Jadi pH-nya adalah PKW dikurangi pOH. Tadi diperoleh pOH 2,7, maka pH-nya 14 dikurangi 2,7, yaitu 11,3. Lanjut, ada yang namanya reaksi penetralan asam basa. Nah, reaksi penetralan itu terjadi ketika asam dicampur dengan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya ada HCl ditambah dengan CaOH 2 kali, dia akan menghasilkan CaCl2 dan H2O. Ini belum setara ya, kemudian disetarakan, ada tambahan nilai 2 di sini. Penyetaraannya kemarin sudah saya jelaskan tuh di semester kemarin. Semoga tidak lupa ya. Ada lagi materi campuran asam dengan basa. Campuran ekuivalen asam dengan basa itu belum tentu dia sifatnya netral, kecuali itu untuk asam kuat dengan basa kuat. Jika mol H+ itu nilainya sama dengan OH-, maka dia sifatnya netral. Ketika H+ itu nilainya lebih dari OH-, dia bersifat asam. Dan ketika OH- itu lebih besar dari H+, maka dia bersifat basa. Oke, cukup sekian materinya. Ini ada soal ulangan harian, silahkan dikerjakan. Waktunya 1 minggu, berarti dikumpulkan di pertemuan berikutnya tidak apa-apa. Maksimal yaitu ya, maksimal Kamis depan. Cukup 5 soal saja. Nanti saya kirimkan unggahan di @moodle untuk mengirim jawaban soal ulangan harian ini ya. Ada 5 soal. Yang pertama, tolong tuliskan definisi dari asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Soal yang kedua, tuliskan perbedaan senyawa yang bersifat asam dan bersifat basa. Yang ketiga, tolong sebutkan 3 bahan alami yang bisa digunakan untuk mengecek suatu larutan itu bersifat asam atau basa, beserta hasilnya. Kayak tadi, kunyit ketika dia bersifat asam maka berubah warna dari menjadi apa. Kemudian kalau basa dia warnanya menjadi apa gitu. Soal yang keempat itu ada larutan yang dicek dengan indikator metil merah, metil jingga, bromtimabio, dan fenolphthalein. Ketika dia dicek dengan metil merah, warnanya menjadi kuning. Ketika metil jingga warnanya hijau, bromtimol biru,
warnanya juga hijau, fenolftalein dia tidak berubah warna. Nah, dari tabel ini tolong cari tahu berapa pH larutan yang dicek itu. Terakhir itu tentukan pH amoniak atau NH3 dengan konsentrasi 0,2 m dengan Kb. Tuh, harusnya ini Ka ya, amoniak NH3 itu asam 2 kali 10⁻⁵ ini lekanya 2 kali 10⁻⁵ ya.